Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ighra dan tahdzir. Apa itu ighra dan apa itu tahdzir? Untuk ighra dalam ilmu nahwu adalah merupakan susunan kalimat di mana di dalam susunan tersebut mengandung makna dorongan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi ighra ini digunakan untuk mengekspresikan ajakan atau dorongan agar melakukan sesuatu yang baik. Contohnya seperti lafaz as-sidqa. As-sidqa. As-sidqa, as-sidqa. Tetapilah kejujuran. Pernyataan ini adalah untuk mendorong atau mengajak seseorang untuk tetap melakukan kejujuran atau tetap berada di dalam kejujuran. Contoh yang lain seperti lafaz al-jidda wal azama. Al-jidda wal azama, tetapilah serius dan bertekad kuat. Ini juga merupakan ighra, yaitu karena di dalamnya mengandung makna ajakan ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah ighra. Sementara untuk tahdzir, tahdzir itu adalah digunakan untuk merujuk pada sebuah kalimat atau susunan kalimat yang berfungsi untuk memberikan peringatan atau memberikan bahaya atau akibat dari suatu tindakan. Contohnya seperti lafaz an-nifaqa wal khiyanah. An-nifaq wal khiyanah, jauhilah kemunafikan dan khianat. Ini adalah sebuah susunan di mana dalam susunan kalimat tersebut mengandung suatu peringatan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi an-nifaq, jauhilah kemunafikan, wal khiyanah, dan jauhilah khianat. Atau contoh yang lain seperti lafaz at-tahawuna wal kaslah. At-tahawuna wal kaslah, berhati-hatilah terhadap kelalaian dan kemalasan. Ini juga mengandung makna peringatan akan bahaya dari suatu pekerjaan, yaitu bahaya akan perbuatan lalai dan juga bahaya terhadap perbuatan kemalasan. Dari contoh-contoh yang ada ini dapat diambil kesimpulan bahwa ighra itu adalah dorongan untuk melakukan suatu perbuatan terpuji, sementara untuk tahdzir ini adalah merupakan peringatan atau dorongan untuk menjauhi perbuatan buruk atau tercela. Susunan ighra dan tahdzir ini banyak terdapat di dalam susunan kalimat. Kita ambil contoh seperti yang terdapat di dalam hadis, yaitu iyyaka wa isbalal izar. Iyyaka wa isbalal izar, awas hindarilah memanjangkan sarung. Atau juga sebuah pernyataan yang seringkali kita temukan di dalam ruangan-ruangan, di mana di luar dari ruangan tersebut terdapat sebuah peringatan. Di antaranya adalah iyyaka, atau juga tertulis iyyakum. Waddukhula ala nisa'i. Iyyaka atau iyyakum waddukhula ala nisa'i, awas hindari masuk pada ruangan wanita. Ini adalah peringatan yang biasanya terdapat di luar sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut khusus ruangan wanita.
Sehingga di sana diberi peringatan bahwa untuk laki-laki dilarang memasukin ruangan ini karena ruangan tersebut adalah ruangan yang khusus untuk wanita. Sehingga dikatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa. Awas atau hindarilah masuk ke dalam ruangan wanita. Sekarang kita mulai dengan pembahasan tahdzir terlebih dahulu. Lafaz tahdzir ini berasal dari lafaz hadzara. Hadzara yuhadziru tahdziran, yang berarti peringatan atau penjagaan. Jadi takdir ini adalah peringatan atau dorongan untuk menjauhi perbuatan buruk ataupun perbuatan yang tercela. Di dalam tahdzir ini terdapat beberapa unsur. Di antaranya adalah muhadzir. Muhadzir ini adalah seseorang yang melarang. Dalam hal ini adalah orang yang memberikan peringatan. Kemudian yang kedua adalah muhadzar. Muhadzarun, yaitu orang yang diberi peringatan. Jadi yang ini adalah orang yang diberi peringatan. Dan yang selanjutnya adalah muhadzar minhu. Muhadzar minhu atau juga dapat disebut dengan mahdzur. Mahdzur ini adalah sesuatu atau perkara yang dibenci atau yang dijauhi. Jadi muhadzir itu adalah orang yang melarang atau yang memberikan peringatan. Sementara untuk muhadzar itu adalah orang yang diberi peringatan. Sementara muhadzar minhu atau dikatakan dengan mahdzur itu adalah merupakan sesuatu yang dilarang atau perkara yang dibenci atau yang harus dijauhi. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam susunan tahdzir. Selanjutnya adalah bentuk susunan tahdzir. Dalam susunan tahdzir terdapat pola atau bentuk susunan kalimat. Yang pertama adalah hanya menyebutkan muhadzar minhu. Jadi di sini hanya menyebutkan muhadzar minhunya atau sesuatu yang dilarang atau yang harus dijauhi. Di mana muhadzar minhunya di sana nantinya berupa isim zahir. Kita ambil contoh seperti lafaz al-baroda. Kita katakan al-baroda yaitu untuk melarang anak kecil yang memakai pakaian tipis saat cuaca dingin. Jadi kita katakan al-baroda, awas dingin, awas dingin. Jadi hanya menyebutkan muhadzar minhunya saja, sesuatu yang harus kita jauhi. Di mana muhadzar minhunya di sana berbentuk isim zahir. Contoh yang lain, kita katakan an-naro, awas api. Ini juga dipergunakan untuk melarang seseorang agar menjauhi api yang ada di depannya atau agar tidak bermain-main dengan api. An-naro, awas api. Dalam susunan ini, lafaz al-baroda atau an-naro di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Takdirannya bisa berupa ihdzar. Ihdzar al-baroda. Ihdzar, hendaklah berhati-hati siapa kamu al-baroda kepada dingin. Atau ihdzar an-naro, hendaklah berhati-hati siapa kamu an-naro kepada api. Jadi takdirannya adalah ihdzar, di mana nantinya muhadzar minhunya akan dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Atau boleh pula kita menampilkan fiilnya secara lengkap dalam suatu pernyataan. Jadi langsung kita katakan ihdzar al-baroda atau ihdzar an-naro. Namun syarat dasar di dalam susunan tahdzir di sini adalah tidak menyebutkan fiilnya. Jadi cukup menyebutkan muhadzar minhunya saja tanpa ada fiil yang ditampakkan. Ini adalah pola yang pertama, yaitu hanya menyebutkan muhadzar minhunya yang berupa isim zahir. Kemudian pola yang kedua adalah menyebutkan muhadzar minhu yang dalam hal ini berbentuk isim zahir
Selanjutnya muhadzar minhu tersebut diulang-ulang, baik diulang-ulangnya itu tanpa menggunakan huruf athof ataupun dengan menggunakan huruf athof. Kita ambil contoh seperti tadi lafaz al-barada. Jadi kita katakan al-barada, al-barada. Di sini kita menyebutkan muhadzar minhu dan mengulanginya, di mana lafaz yang kedua itu nantinya akan dijadikan sebagai taukid, atau mengulangin dengan memberikan huruf athof di antara keduanya. Jadi al-barada wal barada. Jadi untuk lafaz yang pertama itu nantinya berkedudukan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, sementara untuk yang kedua manakala tidak diberi huruf athof maka di sini kedudukannya sebagai taukid, namun manakala diberi huruf athof maka lafaz al-barada ini ma'tuf atau diatofkan kepada lafaz yang pertama. Jadi boleh kita katakan al-barada atau al-barada wal barada. Kemudian yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu menyebutkan muhadzar minhu yang berupa isim dhahir, di mana muhadzar minhu di sana diatofkan kepada kalimat isim yang sepadan atau yang mengandung makna yang sama sekalipun dengan lafaz yang berbeda. Contohnya seperti lafaz al-barada. Al-barada kita atofkan dengan lafaz yang sepadan dengan lafaz al-barada ini. Wal matara. Al-barada wal matara, awas dingin, awas hujan. Lafaz al-barada di sini kedudukannya sama dengan yang pertama, yaitu dinasobkan sebagai maf'ul bih, sementara untuk lafaz yang kedua ini atof kepada lafaz al-barada. Ini pola atau bentuk yang kedua dan yang ketiga. Kemudian pola yang keempat adalah menyebutkan muhadzar minhu yang berupa isim dhahir, di mana muhadzar minhunya itu dimudhofkan kepada dhamir kaf mukhatab atau yang semacamnya, di mana kaf mukhatab di sini kembali kepada muhadzar atau orang yang diberi peringatan. Kita ambil contoh seperti lafaz roksak. Kita berikan peringatan kepada orang yang berjalan, di mana ketika orang tersebut berjalan dalam keadaan menunduk, tidak melihat kepada apa yang ada di depan. Sementara yang ada di depan itu ada penghalang, bisa berupa tembok ataupun tiang. Kemudian kita katakan roksak, awas kepalamu. Dalam pola yang keempat ini, dengan menggunakan muhadzar minhu yang berupa isim dhahir, di mana muhadzar minhu di sana dimudhofkan kepada dhamir kaf mukhatab ataupun yang semacamnya. Yang dimaksud dengan semacam ini, kita boleh mengatakan roksakum kalau memang yang kita beri peringatan itu adalah banyak orang, atau roksakuma dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan yang semacamnya. Jadi muhadzar minhu itu dimudhofkan kepada kaf mukhatab, di mana kaf mukhatab ini kembali kepada muhadzar atau kembali kepada orang yang diberi peringatan. Atau boleh pula kita mengulang-ulang lafaz ini. Jadi kita mengatakan roksaka, roksaka, awas kepalamu, awas kepalamu. Atau kita beri huruf athof di antara keduanya, roksaka wa roksaka, ini juga boleh. Atau kita mengatofkan kepada lafaz yang sepadan dengan lafaz roksaka ini. Contohnya kita katakan dengan roksaka wa wajhaka, awas kepalamu, awas wajahmu, di mana wajah ini juga merupakan bagian daripada roksaka, kepala. Jadi sesuatu yang sepadan dengan hal tersebut ini juga diperbolehkan. Kedudukannya sama, di mana lafaz yang pertama itu nantinya akan dijadikan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Untuk yang kedua, manakala tanpa huruf athof, kedudukannya sebagai taukid. Manakala dengan huruf athof, maka ini kedudukannya sebagai athof kepada lafaz yang pertama. Begitu juga dengan lafaz roksaka wa wajhaka, ini athof kepada lafaz yang pertama.
Kemudian pola yang kelima atau bentuk yang kelima dari tahdzir adalah menyebutkan isim zahir, di mana isim zahir di sana sebagai muhadzar minhu. Sama dengan yang tadi. Selanjutnya muhadzar minhu yang berupa isim zahir tersebut mudhof kepada dhamir kaf mukhatab atau sepadannya. Selanjutnya muhadzar minhu di sana diatofkan kepada lafaz yang memiliki makna yang berbeda atau lafaz yang lain. Jadi berbeda dengan yang keempat, di mana yang keempat di sana boleh atof kepada lafaz yang maknanya sepadan dengan muhadzar minhu seperti tadi roksaka wa wajhaka, itu memiliki makna yang sepadan. Tapi untuk yang kelima di sini diatofkan kepada lafaz yang benar-benar lain, jadi maknanya lain, sangat berbeda. Contohnya seperti lafaz roksaka wal jidaro. Roksaka, awas kepalamu, wal jidaro, awas tembok. Jadi kita memberikan peringatan kepada seseorang untuk berhati-hati terhadap kepalanya dan juga berhati-hati terhadap tembok yang ada di depannya. Antara lafaz roksaka dengan lafaz jidar ini mengandung makna yang berbeda. Jadi tidak ada kaitannya kepala dengan tembok. Selanjutnya kedua lafaz tersebut dirangkai di dalam susunan tahdzir dan dijadikan susunan atof. Atau contoh yang lain seperti lafaz yadaka wasikin. Yadaka wasikina. Di sini bentuk daripada tahdzirnya berupa isim zahir yang dimudhofkan kepada dhamir kaf mukhatab. Selanjutnya muhadzar yang berupa isim zahir ini diatofkan kepada isim yang lain yang memiliki makna yang berbeda. Yadaka wasikin, perhatikan tanganmu dan jauhkan dari pisau. Takdirannya boleh kita katakan dengan lahid, lahid yadaka, perhatikan tanganmu, awasilah tanganmu. Wa ab'id as-sikin, lahid, perhatikan tanganmu, wa ab'id as-sikina, dan jauhkanlah dari pisau. Jadi di dalam tahdzir takdirannya itu bisa berupa kalimat fi'il yang menyesuaikan dengan lafaz muhadzar minhunya. Jadi tidak harus dengan menggunakan satu lafaz yaitu ihdar saja. Seperti di dalam contoh di sini di mana lafaz yadaka wasikina ini bisa kita mentakdir dengan lafaz lahid. Selanjutnya untuk lafaz asikin boleh kita mentakdir dengan lafaz wa ab'id lahid yadak wa ab'id asikina. Begitu juga dengan lafaz roksaka wal jidaro, boleh pula kita mentakdir dengan lafaz lahid wa ab'id lahid roksaka, perhatikan kepalamu, wa ab'id al jidaro, dan jauhkanlah dari tembok. Sehingga dalam susunan ini kedua lafaz yang pertama maupun yang kedua sama-sama berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi yang pertama sebagai maf'ul bih dari fi'il yang tadi yaitu lafaz lahid, sementara lafaz asikina ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang yang takdirannya adalah lafaz ab'id. Begitu juga dengan lafaz roksaka dan lafaz al-jidara. Kemudian bentuk atau pola yang keenam dari tahdzir adalah menyebutkan dhamir yang munfasil yang mansub. Jadi dhamir munfasil yang mansub dan selanjutnya menyebutkan muhadzar minhu yang berupa isim zahir, di mana di antara keduanya ini diberi huruf atof waw. Sekali lagi, untuk bentuk yang keenam itu adalah berupa menyebutkan terlebih dahulu dhamir munfasil yang mansub dan selanjutnya diikuti dengan muhadzar minhu yang berupa isim zahir, di mana di antara keduanya diberi huruf atof. Contohnya seperti lafaz iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wal kadhiba.
Iyyaka ini adalah dhamir munfasil yang mansub. Selanjutnya diikuti dengan muhadzar minhu yang berupa isim dhahir, dan di antara keduanya ditengah-tengahi oleh huruf athof. Iyyaka, berhati-hatilah dirimu, wal kadhiba, dan jauhilah kebohongan. Untuk dhamir munfasil yang mansub di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Begitu juga dengan lafaz al-kadhiba, ini juga berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dibuang. Takdirannya adalah iyyaka uhadziru, iyyaka, kepadamu atau hanya kepadamu, uhadziru, memberikan peringatan siapa aku, wa ihdar al-kadhiba, dan jauhilah kebohongan. Jadi lafaz iyyaka yang merupakan dhamir munfasil yang mansub ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz uhadziru, di mana dhamirnya di sini didahulukan untuk memberikan faedah hasr, yaitu membatasi. Jadi hanya kepadamu aku memberikan peringatan. Sementara lafaz al-kadhiba di sini berkedudukan sebagai maf'ul dari fiil yang dibuang yang boleh takdirannya lafaz ihdzar. Pada asalnya lafaz iyyaka uhadziru ini adalah uhadziruka, di mana dhamirnya di sini adalah berupa dhamir muttasil yang dalam keadaan nasab. Uhadziru, memberikan peringatan siapa saya kepadamu. Selanjutnya dibentuklah susunan tahdzir, maka tidak mungkin menggunakan dhamir muttasil karena dhamir muttasil ini tidak dapat berdiri sendiri. Maka dirubahlah dhamir muttasil ini menjadi dhamir munfasil. Jadilah iyyaka wal kadhiba. Maka di dalam takdirannya lafaz iyyaka ini nantinya didahulukan dari fiilnya, karena memang tidak boleh kita menempatkan dhamir munfasil yang dalam keadaan mansub terletak setelahnya kalimat fiil secara langsung. Maka susunan yang benar adalah mendahulukan dhamir munfasil tersebut dari fiilnya. Maka jadilah iyyaka uhadziru. Atau boleh pula kita menjadikan lafaz al-kadhiba di sini nasab bukan sebagai maf'ul bih, namun karena athof kepada dhamir munfasil yang dalam keadaan nasab yang kedudukannya sebagai maf'ul bih tersebut. Jadi iyyaka uhadziru wal kadhiba, hanya kepadamu aku memberikan peringatan, wal kadhiba, dan aku juga memberikan peringatan untuk menjauhin terhadap perbuatan bohong. Kemudian bentuk atau pola yang ketujuh adalah dengan menyebutkan dhamir munfasil yang mansub. Sama dengan tadi, selanjutnya diikuti dengan muhadzar minhu, di mana muhadzar minhunya itu nantinya diijarkan dengan huruf jermin. Sekali lagi, untuk bentuk atau pola ini adalah dengan menggunakan dhamir munfasil yang mansub. Selanjutnya diikuti dengan muhadzar minhu, di mana muhadzar minhunya itu nantinya diijarkan dengan huruf jermin. Kita ambil contoh seperti lafaz iyyaka minal kadhibi. Iyyaka, aku memberikan peringatan kepadamu minal kadhibi, dari perbuatan bohong. Di sini iyyaka adalah merupakan dhamir munfasil yang mansub yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang, sementara muhadzar minhunya ini berupa isim dhahir yang dalam keadaan jar dengan huruf jermin. Dan selanjutnya bentuk dari tahdzir yang ke-8 adalah dengan menyebutkan dhamir munfasil yang mansub dan diikutin dengan muhadzar minhu yang berupa isim dhahir, namun di sini tidak diijarkan dengan huruf jermin. Jadi tanpa diikutin huruf jermin, dan tidak pula diatofkan dengan huruf atof wawu. Jadi tidak ada huruf jermin di antara keduanya dan juga tidak ada huruf athof. Kita ambil contoh seperti lafaz iyyaka ittiba'a
hawan nafsi. Iyyaka, aku memberikan peringatan kepadamu. Ittiba'a hawan nafsi, hendaklah kamu menjauhi kepada mengikuti hawa nafsu. Untuk lafaz iyyaka ini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, sementara lafaz ittiba'a hawan nafsi ini juga dijadikan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, sehingga di sini dinasobkan. Jadi takdirannya adalah iyyaka uhadziru wahdar ittiba'a hawan nafsi. Jadi takdirannya adalah iyyaka uhadziru, selanjutnya ihdar ittiba'a hawan nafsi. Iyyaka ini takdirannya adalah fiilnya uhadziru, sementara ini takdirannya berupa fiil ihdar. Jadi keduanya sama-sama berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ini adalah beberapa bentuk atau pola daripada susunan kalimat, di mana di dalam susunan tersebut mengandung makna tahdzir, yaitu dorongan untuk berhati-hati atau menjauhi terhadap suatu perbuatan yang dianggap buruk. Selanjutnya adalah hukum terhadap keberadaan kalimat fiil yang ditakdir atau yang menjadi perkiraan. Dalam hal ini, hukum daripada keberadaan fiil itu ada dua, yaitu yang pertama hukumnya jawaz, yaitu boleh. Kemudian yang kedua hukumnya wajib. Dalam hal ini wajib dibuang, jadi bukan wajib ada. Untuk yang hukum jawaz artinya boleh ada, yaitu boleh disimpan, boleh pula ditampakkan, manakala muhadzar minhunya berbentuk tunggal. Bisa kita katakan di sini berbentuk mufrad. Dia hanya berupa satu lafaz dan lafadznya tidak diulang, baik diulang dengan huruf athof ataupun tidak. Contohnya seperti tadi lafaz al-kadziba. Al-kadziba, hendaklah menjauhi siapa kamu kepada kebohongan. Di sini hanya menyebutkan muhadzar minhu yang berbentuk mufrad, artinya bentuknya hanya berupa satu kalimat yang tidak diulang-ulang ataupun diatofkan kepada kalimat yang lain. Dalam hal ini fiilnya boleh tidak ditampakkan, boleh pula ditampakkan. Jadi boleh kita katakan al-kadziba saja atau dengan menyertakan fiilnya. Jadi ihdar al-kadziba, boleh seperti itu. Ini yang dimaksud dengan hukum jawaz. Boleh ditampakkan, boleh tidak. Sementara untuk yang selain ini semua hukumnya wajib dibuang atau fiilnya tersebut tidak boleh ditampakkan sama sekali. Jadi semuanya harus ditakdir, yaitu manakala muhadzar minhunya di sana diulang-ulang atau diatofkan kepada kalimat yang lain. Baik muhadzar minhunya tersebut berstatus sebagai ma'tuf alaih ataupun sebagai ma'tuf. Contohnya, lafaz al-kadziba ini diulang-ulang. Al-kadziba. Al-kadziba, di mana di sini tidak berbentuk mufrad, artinya muhadzar minhunya di sana diulang-ulang, maka fiilnya tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh kita katakan ihdar al-kadziba, ini tidak boleh. Jadi wajib untuk tidak ditampakkan. Atau di antara keduanya di sini diberi huruf athof. Wal kadhiba, ini juga fiilnya wajib dibuang atau diatofkan kepada kalimat yang sepadan. Jadi al kadhiba wan nifaq. An-nifaq ini adalah kalimat yang lain namun memiliki makna yang sepadan, atau benar-benar diatofkan kepada kalimat yang lain, hukumnya sama, fiilnya juga wajib dibuang. Atau lafaz al-kadhiba di sini didahuluin dengan dhamir munfasil yang mansub. Iyyaka wal kadhiba, ini juga fiilnya tidak boleh ditampakkan, wajib tersimpan, wajib untuk tidak disebutkan. Jadi ini hukum daripada keberadaan fiil dari muhadzar minhu. Ada yang memang boleh untuk ditampakkan, namun ada pula yang wajib untuk tidak ditampakkan.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang ighra. Untuk lafaz ighra ini berasal dari lafaz gharra, di mana gharra di sini maknanya adalah menarik atau mendorong. Jadi ighra di sini adalah menarik atau mendorong untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Di dalam susunan ighra di sini juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah mughri, yaitu orang yang berbicara atau orang yang memberikan dorongan. Kemudian yang kedua adalah mughra, yaitu orang yang diajak atau orang yang diberi dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah mughra bihi, yaitu sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang disukai untuk dilakukan. Jadi orang yang berbicara atau memberikan dorongan itu namanya mughri. Orang yang didorong untuk melakukan sesuatu yang terpuji itu namanya mughra. Sementara sesuatu yang terpuji tersebut disebut dengan mughra bihi di dalam susunan ighra. Selanjutnya adalah bentuk atau pola susunan ighra. Bentuk atau ighra di sini tidak sebanyak seperti bentuk atau pola dari tahdzir. Bentuk yang pertama adalah dengan mengulang mughra bihi. Jadi mughra bih atau sesuatu yang disukai itu diulang-ulang. Contohnya seperti lafaz as-shalah, as-shalah, as-sholata, as-sholata. Lakukanlah solat, lakukanlah solat. Di mana lafaz as-sholata di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang, sementara lafaz as-sholata yang kedua di sini dinasobkan sebagai taukid dari lafaz yang pertama. Takdirannya bisa berupa lafaz ilzam. Ilzam, hendaklah menetapi siapa kamu as-sholata kepada solat, as-sholata solat. Ini bentuk yang pertama, yaitu dengan mengulang-ulang mughra bih. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan mughra bih disertai dengan huruf athof yang dalam hal ini berupa wawu dan athof yang berupa lafadz yang lain. Jadi di sini berupa lafadz yang lain. Contohnya seperti lafadz al-ikhlasa wa ta'ata. Berbuatlah ikhlas dan berbuatlah ketaatan. Di sini menyebutkan mughra bihi dan menyebutkan lafadz yang lain di mana di antara keduanya diberi huruf athof. Kedudukannya sama dengan yang tadi, di mana lafadz al-ikhlasa ini sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang, sementara lafadz at-ta'ah ini athof kepada lafadz al-ikhlasa. Kemudian bentuk yang ketiga adalah menyebutkan mughra bih, yaitu sesuatu yang disenangin, di mana lafadz mughra bih di sini dimudhofkan kepada dhamir kaf atau yang sepadannya. Jadi boleh ka, ki, kuma, kum, kunna, dan seterusnya. Contohnya seperti yang terdapat di dalam sebuah syair. Akhoka akhoka innaman la akhon lahu kasa'in ilal hijabi ghairi silahin. Akhoka, jagalah hubungan persaudaraan. Akhoka, jagalah hubungan persaudaraan. Innaman, sesungguhnya orang, la akhon, yang tidak memiliki hubungan persaudaraan, lahu bagiman, kasa'in, seperti orang yang pergi atau yang menuju ilal hijah, kepada peperangan, bi ghairi silahin, dengan tanpa membawa senjata. Jagalah hubungan persaudaraan di antaramu. Sesungguhnya orang yang tak memiliki saudara tersebut bagaikan pergi ke medan perang tanpa membawa senjata. Di sini kita perhatikan lafadz akhoka.
di mana di sini menyebutkan mughrabi, yaitu lafadz yang dianjurkan untuk dilakukan, dan mughrabi di sini dimudhofkan kepada dhamir ka. Sementara untuk lafadz yang kedua ini kedudukannya sebagai taukid bagi lafadz yang pertama. Jadi ini adalah bentuk atau pola daripada susunan ighra, di mana hanya ada 3 pola saja, berbeda dengan pola daripada susunan tahdzir, di mana di sana terdapat beberapa pola atau beberapa bentuk. Selanjutnya adalah hukum dari keberadaan fiil yang menjadi amil bagi mughrabi. Dalam hal ini, keberadaan dari fiil yang tersimpan tersebut sama dengan hukum daripada fiil di dalam susunan ighra, di mana di sana terdapat 2. Yang pertama, ada yang jawaz dan ada pula yang wajib mahdzuf, wajib terbuang, wajib tersimpan. Untuk yang pertama, boleh artinya boleh ditampakkan, boleh tidak. Hal itu terjadi manakala mughrabi ini berbentuk mufrad, sama dengan yang terjadi pada tahdzir. Jadi manakala mughrabi di sini hanya berupa 1 kalimat saja dan tidak diulang-ulang, baik pengulangan tersebut berbentuk taukid ataupun berbentuk susunan athof, maka fiilnya boleh tidak ditampakkan, boleh pula ditampakkan. Contohnya seperti lafaz tadi, as-shalah. As-sholata di sini tidak ada pengulangan, maka di sini boleh menampakkan fiilnya, boleh pula tidak. Jadi boleh hanya kita katakan as-sholata saja, namun boleh pula kita sertakan fiilnya. Ilzam as-sholata, hendaklah menetapi siapa kamu as-sholata kepada sholat. Ini hukum yang jawaz, jadi boleh ditampakkan, boleh pula tidak. Kemudian yang wajib dibuang, wajib mahdzuf, itu manakala mughrabi di sini diulang-ulang, baik dengan sebagai taukid ataupun dengan athof. Contohnya as-sholata. As-sholata ini ada pengulangan, di mana lafadz yang kedua ini nantinya sebagai taukid. Maka di sini fiilnya tidak boleh ditambahkan, jadi fiilnya wajib dibuang. As-sholata, as-sholata. Atau di sini diberi huruf athof. As-sholata, was-sholata juga sama. Atau di sini diatofkan kepada kalimat yang lain, as-sholata was-sidqa, hendaklah kamu menetapin kepada sholat, was-sidqa, dan kejujuran. Ini juga sama, fiilnya tidak boleh ditampakkan atau wajib untuk dibuang. Demikianlah pembahasan tentang tahdzir dan ighra. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.